Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u mashu ba'dhir ra'si. Ini menerangkan tentang rukun dari wudhu. Yang nomor 4 adalah mengusap sebagian dari kulit kepala. Wa in qalla, walaupun toh yang diusap itu sangat sedikit sekali. Min dzakarin au unsa au khunsa, baik itu diberlakukan untuk laki-laki, perempuan, ataupun seorang yang mempunyai dua kelamin. Au mashu ba'di sa'rin fi haddir ra'si, ataupun mengusap rambut yang masih pada batasan masuk kepala. Dalam artian yang menjadi rukun wudhu yang nomor 4 itu adalah mengusap sebagian dari kulit kepala, ataupun kalau tidak kulit kepala itu pun juga bisa, yang diusap adalah rambut yang masih berada pada batasan-batasan kepala. Batasan kepala itu mana? Batasan kepala itu tentunya ini. Nah, ini adalah batasan kepala. Ketika seorang itu dicukur gundul, itu pasti akan ketahuan, akan terlihat mana batas kepala dan wajah. Ini batas kepala. Nah, batas kepala dalam artian yang dianggap sebagai roksi di sini adalah yang tempat tumbuhnya rambut, ini adalah kepala. Demikian juga dalam masalah ini adalah yang bisa diusap itu adalah kulit kepalanya. Nah, ini kulit kepala ini, ataupun rambut yang masih berada pada batasan kepala. Qauluhu fi haddir ra'si bi allam yakhruj min haddihi bimadhihi min jihadistirsalihi fa in kharaja minhu bihi minha lam yakfil mashu 'alan nazili an hadir ra'si walau bil quwwah 'alal mu'tamad. Ini berarti saya contohkan hadir ra'si ataupun perbatasan kepala, rambut yang masih berada pada perbatasan kepala itu dalam artian ketika rambut itu tidak keluar dari batas kepala ketika nanti diuraikan. Saya contohkan seperti halnya saya di sini bisa mengusap rambut yang berada di kepala, itu adalah rambut yang ini. Nah, rambut ini itu saya usap gini, itu sudah cukup. Karena apa? Karena ketika ini saya uraikan, itu tidak akan keluar dari batas kepala. Kecuali ketika yang saya usap ini adalah ini, rambut ini. Kalau rambut ini saya tidak bisa. Dalam artian wudhu yang saya lakukan itu nanti tidak sah. Karena apa? Karena rambut ini ketika nanti saya uraikan, itu nanti akan keluar dari perbatasan kepala. Nah, ini berarti kan keluar dari perbatasan kepala yang ini tadi. Berarti intinya rambut yang bisa diusap yaitu rambut yang nantinya ketika diurai itu tidak akan keluar dari perbatasan kepala. Contoh ini ketika saya urai di sini, maju depan belakang, ini tidak akan keluar dari batas kepala. Berbeda dengan yang ini, ketika saya uraikan ke depan, maka nanti akan keluar dari batasan kepala. Saya mengusap yang ini itu hukumnya tidak bisa. Tidak bisa karena apa? Karena ya tadi rambut yang sudah keluar dari perbatasan kepala ketika nanti diuraikan. Saya bisa sini ataupun sini, ini sudah cukup. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Kemudian cara mengusap kepala, cara mengusap kulit kepala ataupun rambut kepala yang tidak keluar dari perbatasan kepala itu tidak harus menggunakan tangan, akan tetapi boleh saja menggunakan semisal kain ataupun yang lainnya. Yang lainnya itu contohnya seperti halnya apa? Wa ghairiha ay ka'udin, seperti halnya menggunakan batang kayu. Ini pun juga bisa. Berarti intinya dalam mengusap kepala, mengusap kulit kepala ataupun mengusap rambut yang masih berada pada perbatasan kepala itu tidak harus dengan tangan. Nah, ini tidak harus dengan tangan seperti itu, tapi boleh saja dengan semisal kain ataupun kita mempunyai
kayu, kemudian kayu itu kita taruh di kayunya, semisal kita taruh di air, kemudian kita buat untuk mengusapkannya, serit. Nah, ini sudah bisa dianggap sebagai mengusap sebagian kepala. Intinya perbedaannya, kalau di dalam wudhu itu ada membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu disyaratkan harus adanya air yang mengalir, berbeda dengan mengusap. Mengusap itu tidak perlu adanya air yang mengalir, yang penting di situ ada usapan tangan ataupun kain ataupun kayu yang di situ sudah dibasahi dengan air dan diusapkan ke bagian kulit kepala ataupun rambut yang masih pada batasan kepala, itu sudah dianggap cukup. Walau ghasala ra'sahu jaza. Nah, ini berarti seumpama ini, wah saya tidak mau mengusap tapi membasuh saja, ini tidak apa-apa. Berarti semisal langsung dibasuh biur ini dengan adanya air yang mengalir sampai menetes-netes seperti halnya waktu keramas, itu juga tidak apa-apa. Walau wadu'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Seumpama seseorang itu meletakkan tangan yang sudah dibasahi dengan air dan tidak menggerak-gerakkan tangan tersebut, itu juga sudah dianggap cukup. Semisal seorang mengambil air yang sudah dibasahi, mengambil air dengan tangan, yaitu tangan dibasahi dengan air, kemudian tangan itu cuma ditempel saja, ditempel gini. Nah, ini sudah cukup, walaupun toh tangan itu tidak digerakkan. Nah, ini sudah cukup, berarti cukup ditempel plek, ini sudah dianggap sebagai mengusap sebagian dari kulit kepala ataupun rambut yang masih pada batasan kepala. Ini sudah dianggap cukup. Wal khamisu, sekarang pembahasan yang nomor 5 dari rukun-rukunnya wudhu, itu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Pembahasan yang nomor 5 itu adalah membasuh kedua kaki besertaan kedua mata kaki. Ilam yakun al mutawadhi'u labisan lil khuffaini. Ini berlaku bagi orang yang tidak memakai sepatu muzah. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini au ghuslur rijlaini. Berarti dalam permasalahan yang nomor 5 ini, yakni rukun wudhu, itu adalah wajib untuk membasuh kedua kaki. Ini berlaku bagi orang yang tidak memakai sepatu muzah. Tapi ketika seorang itu kok memakai sepatu muzah, maka di sini diwajibkan dengan pilihan pertama itu cukup untuk mengusap muzahnya saja, ataupun pilihan yang kedua itu mencopot muzahnya dan wajib untuk membasuh kedua kakinya. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'i zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Dan di sini juga diwajibkan untuk membasuh apapun yang berada pada kedua kaki, baik di situ rambut ataupun daging tumbuh ataupun jari-jari tambahan yang berada pada kaki, seperti hanya permasalahan pada membasuh kedua tangan kemarin. Wasadisu at-tartibu. Kemudian rukun yang terakhir di dalam wudhu itu adalah tartib, ay wad'u kulli syai'in fi martabatihi, yakni meletakkan sesuatu pada sesuai dengan susunannya, dimulai dari membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian dari kulit kepala ataupun rambut yang masih pada peredaran kepala, kemudian diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu tidak boleh dibolak-balik. Kewajiban tartib itu ketika tidak mempunyai hadas besar. Wa mahallu wujubit tartib illam yakun hunaka hadatsun akbaru wa illa saqatat tartib lindirajil ashuri fil akbari. Nah, ini kewajiban tartib di dalam wudhu itu ketika seorang itu tidak mempunyai hadas besar. Namun ketika mempunyai hadas besar, maka tartib di dalam wudhu itu tidak diberlakukan dengan alasan lindirajil ashuri fil akbari, karena masuknya perkara yang kecil ke dalam perkara yang besar. Yakni ketika seorang mempunyai hadas besar, tentunya dia itu harus melakukan mandi, dan mandi itu tidak disyaratkan tartib. Sehingga ketika seorang itu sudah melakukan mandi, walaupun toh mandinya itu tidak sesuai dengan runtutan ataupun tartib yang berada di wudhu, semisal dimulai dari kaki, kemudian
tengah, kemudian atas, walaupun toh mandinya tidak dengan tartibnya wudhu, maka di sini wudhunya itu sudah dianggap sah. Hatta lawi ghatasal junubu illa a'dha'a wudhu'ihi lam yajib alaihi tartibun fiha. Walaupun toh semisal seseorang itu mandi besar, kemudian dalam mandinya itu tidak membasuh dan tidak mengusap anggota-anggota wudhu, maka di sini pun wudhunya setelah itu melakukan wudhu, wudhunya itu pun juga tidak disyaratkan harus tartib. Semisal seseorang yang mempunyai hadas besar itu mandi, dan di dalam mandinya itu meninggalkan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian kaki juga tidak dibasuh, demikian juga sebagian kepala yang masih sedikit itu juga tidak dibasuh. Kemudian setelah itu dia itu melakukan wudhu, maka wudhu yang dilakukan seperti itu pun juga tidak disyaratkan harus tartib. Walawi ghatasal junubu illa rijlaihi mathalan summa ahdatsa hadatsan asghara summa tawaddaa falahu taqdimu ghuslur rijlaini wa ta'khiruhu wa tausituhu. Semisal ada seorang yang mandi besar, kemudian dia itu membasuh semua anggota tubuhnya kecuali kedua kakinya. Kedua kakinya ini belum dibasuh. Kemudian setelah itu dia mengalami hadas kecil, taruhlah dia itu kentut ataupun kencing. Summa tawaddo'a falahu taqdimu ghuslur rijlaini wa ta'khiruhu wa tausituhu. Kemudian setelah itu dia itu wudhu, maka baginya itu boleh untuk mendahulukan kaki yang belum dibasuh tadi ketika mandi besar, boleh didahulukan, boleh ditengahkan, ataupun boleh diakhirkan. Berarti ini dalam membasuh kaki, ini pun juga tidak disyaratkan tartib. Kembali ke matan, wasadisu at-tartibu fil wudhu'i, yakni rukun yang nomor 6 ini adalah tartib di dalam wudhu. Ini berlaku bagi seorang yang tidak mempunyai hadas besar. Alama ay alal wajhi alladhi dzakarnahu, sesuai dengan runtutan yang telah kami sebutkan di atas, fi addil furudi, di dalam menghitung tentang beberapa kefarduan wudhu. Ay minal bada'ati bin niyah makrunatan bi ghusli juz'im minal wajhi thumma tamami ghusl wajhi thumma ghusl yadaini thumma mashi ba'dir ra'si thumma ghusl rijlaini. Kewajiban tartib ini tentunya antara wajah dan niat ini bersamaan, dalam artian seseorang itu melakukan niat itu besertaan dengan membasuh sebagian dari wajah, kemudian di situ menyempurnakan membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian baru mengusap sebagian dari kulit kepala ataupun rambut yang masih pada peredaran kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa ulima min dzalika annahu la tartiba bainan niyyah wa ghusli juz'im minal wajhi li wujubi iqtiraniha bih. Nah, ini diketahui bahwasanya tidak ada tartib di antara niat dan membasuh juz ataupun membasuh sebagian dari wajah. Karena apa? Karena antara niat dan membasuh sebagian dari wajah itu harus bareng ataupun bersamaan. Falau nasiat tartiba lam yakfi. Ketika seorang itu kok lupa di dalam tartib ataupun urutan-urutan anggota yang wajib dibasuh di dalam wudhu, maka wudhu tersebut itu tidak dianggap cukup. Walau ghasala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan biidnihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Ketika ada orang 4, taruhlah ada orang 4 ini membasuh anggotanya orang yang wudhu dalam satu kali daf'atan wahidatan, dalam satu waktu secara bersamaan dengan mendapatkan izinnya, maka di situ yang hilang itu cuma hadas wajahnya saja. Ini ada orang 4, misal ada orang 4 ini membasuh anggota wudhu saya, ada yang bagian membasuh tangan, ada yang bagian membasuh wajah, ada yang bagian mengusap sebagian kepala, ada yang membasuh kedua kaki. Nah, ini dalam satu kali waktu
seret itu, maka di situ wudhunya itu tidak dianggap sah. Karena apa? Karena yang cukup ataupun yang diambil itu cuman membasuh wajah saja. Berarti tangan, kemudian kepala dan kaki ini belum dianggap sebagai basuhan. Karena apa? Karena di wudhu itu harus tartib, yakni mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Kecuali pada permasalahan niat dan membasuh sebagian kecil ataupun juz dari wajah, maka di situ tidak ada tartib di antara keduanya. Karena praktek di dalam niat itu adalah fi awwali ibadah, sehingga antara niat dan membasuh wajah itu harus bersamaan. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.